Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Ponorogo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Inovasi Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Hudan Ngaisa Ansori MPD. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan 2 orang yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke teman-teman, di sini saya Muhammad Gofi yang akan memandu video presentasi kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Let's go! Oke, baik, pembahasan kali ini tentang bisnis plan teman-teman ya. Jadi sampai saat ini masih banyak sekali para pelaku usaha utamanya. Mereka ini yang masih kurang begitu mengamalkan ya, apa itu bisnis plan. Jadi masih banyak sekali mereka yang masih awam banget, kurang sekali pengetahuan akan bisnis plan. Nah, padahal ini penting sekali teman-teman bisnis plan ini. Karena apa? Tujuannya itu salah satunya untuk menentukan bagaimana langkah kita selama ke depan ya, untuk usaha kita, untuk bisnis kita, bagaimana target-target kita ke depan yang akan kita capai itu seperti apa. Nah, ini sangat akan penting sekali nantinya dibahas di dalam bisnis plan. Nah, itu fungsinya kita perlu tahu dulu apa itu bisnis plan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu bisnis plan. Apa sih bisnis plan teman-teman gitu. Nah, menurut kami ya, beberapa juga kami cari materi, itu bisnis plan itu adalah suatu rencana teman-teman. Rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan. Nah, ini meliputi alokasi, sumber daya, perhatian pada faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan yang ada dan peluang yang ada. Nah, dari sini teman-teman kan bisa kita simpulkan ya. Jadi, bisnis plan itu adalah suatu perencanaan teman-teman. Perencanaan tentang apa? Tentang bisnis kita yang akan kita jalankan selama kedepannya nanti. Mulai dari alokasi, sumber dayanya gitu ya. Terus salah satu permasalahan-permasalahan, bahkan peluang apa yang kira-kira nantinya bisa kita buat target untuk bisnis kita selama kedepannya nanti, biar nanti meledak seperti apa. Nah, seperti itu masuk ke dalam bisnis plan seperti itu. Dan terkadang teman-teman, ini banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa perencanaan bisnis plan ini hanya untuk sebuah bisnis baru ya. Jadi menurut saya tidak berlaku cuman buat bisnis baru saja. Bahkan buat teman-teman yang udah punya bisnis ya, bisnisnya mungkin yang udah cukup besar banget, kalian juga perlu bisnis plan untuk banyak sekali fungsinya. Salah satunya juga untuk mencari pinjaman dana kepada pihak-pihak perbankan atau investor gitu ya, ke dalam bisnis kita. Nah, itu sebenarnya hal-hal tersebut itu penting banget teman-teman ya, untuk pertumbuhan bisnis kita. Bagaimana kita bisa optimis ya untuk pengembangan dengan skala prioritas yang besar. Jadi nantinya seperti itu. Nah, perencanaan ini sendiri adalah hasil pemikiran juga, di mana sisi perencanaan ini harus memang benar-benar mampu mendukung untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan kita capai nantinya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman tentang pengertian dari bisnis plan. Lalu selanjutnya teman-teman, apa sih itu pentingnya bisnis plan teman-teman ya? Jadi buat apa sih kita itu harus menyusun bisnis plan itu buat apa gitu ya? Nah, mungkin banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah, ini beberapa alasan ya. Kenapa sih kita harus menggunakan bisnis plan? Kenapa kita harus punya suatu perencanaan dalam usaha bisnis kita? Itu kenapa ini kita juga beberapa survei ya, berdasarkan beberapa survei dari beberapa pedagang di lingkungan Ponorogo utamanya yang tinggal di lingkungan Ponorogo, itu kita sempat tanya kenapa sih gitu, punya bisnis plan nggak, punya rencana bisnis nggak selama ke depan gitu. Katanya mereka punya juga. Nah, alasannya kenapa gitu ya? Ini ada berbagai macam alasan teman-teman, kita ulas satu-satu. Yang pertama itu adalah tren masyarakat yang mulai berubah. Nah, di sini teman-teman
ini menurut saya yang paling saat ini relevan ya, di mana kebiasaan masyarakat yang dulunya mungkin mereka suka sekali beli di pasar ya mungkin ya. Mereka suka sekali datang ke tokonya langsung buat beli dan mereka buat melihat ya bagaimana barang yang akan mereka beli. Tapi sekarang tren itu sudah tertinggal jauh ya teman-teman. Dengan kemajuan teknologi, sekarang dunia berada di dalam genggaman kita ya. Teman punya smartphone ya, dari situ kalian bisa belanja apapun, bahkan kalian tinggal tunggu di rumah, barang kalian nanti bisa datang sendiri kepada kalian. Nah itu, maka dari itu perlu adanya perencanaan bisnis. Ketika kita ingin bisnis kita ini maju, bisnis kita ini berkembang, kita juga harus bisa mengikuti teman-teman ya, mengikuti tren masyarakat yang mulai berubah ini. Karena juga untuk memangkas suatu birokrasi ya, fungsi dari teknologi yang seperti itu. Terus yang kedua teman-teman, bisnis plan ini bisa mengendalikan usaha dan juga dapat menentukan prioritas. Nah, maksudnya seperti apa di sini? Bisnis plan di sini bisa mengendalikan usaha kita, bisa menentukan bagaimana langkah kita ke depan, bagaimana kita menentukan skala prioritas kita, mana hal yang mungkin kita butuhkan, mana hal yang mungkin menurut itu kita nggak perlu gitu ya, kita nggak terlalu butuh untuk saat itu gitu. Jadi fungsinya salah satu itu pentingnya. Terus selanjutnya yang ketiga teman-teman, bisnis plan ini bisa meningkatkan modal usaha kita. Seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwasanya salah satu fungsi atau pentingnya ketika kita mempunyai perencanaan bisnis yang begitu hebat, yang begitu matang ya teman-teman, itu bisa meningkatkan modal kita. Karena saya pernah dengar ini pasti ya teman-teman ya, suatu perusahaan besar atau mungkin para investor, mereka pasti akan menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar mereka mempunyai perencanaan bisnis yang bagus. Karena mereka juga tidak mau rugi dong teman-teman ya. Ketika mereka menginvestasikan beberapa uang mereka, akan tetapi pihak perusahaan yang mereka kasih investnya itu mereka tidak mempunyai suatu perencanaan bisnis yang matang. Lama-kelamaan tidak lambat laun ya, pasti itu juga akan hancur gitu. Jadi maka dari itu kita perlu adanya bisnis plan seperti itu. Selanjutnya yang keempat di sini, bisnis plan di sini bisa menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, ini seperti apa gitu ya? Ketika kita mempunyai suatu usaha ya, pastinya kita nggak mau dong kita rugi banyak ya. Pastinya kita pengennya kan untung gitu. Kita punya laba yang banyak banget gitu ya. Nah, di sini bisnis plan di sini bisa menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena kita punya rencana, kita punya yang rencana emang bener-bener itu matang banget buat kita, bisnis kita selama kedepannya nanti. Jadi itu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada bisnis kita selama kedepannya nanti. Nah, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, itu terkait dengan pengertian dan juga pentingnya kita mengetahui atau kita menyusun perencanaan suatu bisnis atau bisa kita sebut sebagai business plan. Nah, baik, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Ma'wanilul Izzah, dan sampai jumpa teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan saya Muhammad Gofi yang telah memaparkan materi terlebih dahulu. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kerangka dari business plan, di mana kerangka ini nanti akan dijadikan acuan oleh pemilik bisnis atau perusahaan dalam menyusun isi atau komponen-komponen yang ada dalam business plan. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa business plan ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi nantinya dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, business plan ini pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus difikirkan secara matang karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang sifatnya kekinian semata.
Yang kedua adalah lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Terdapat dua cara yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu yang pertama backward linkage atau pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan, termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. Yang kedua adalah forward linkage atau pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi ini nanti apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksinya. Yang keempat adalah konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha yang bentuknya adalah pertokoan. Oke, yang kelima adalah pasar yang akan dimasuki. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya dalam berbagai posisi tersebut, baik sebagai market leader, market challenger, market follower, ataupun market nicher. Yang keenam adalah partner yang akan diajak bekerja sama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan. Namun ada juga partnership ini yang non-profit, artinya tidak mencari laba. Nah, partnership ini terbagi dalam dua macam, yaitu yang pertama adalah general partnership dan yang kedua ada limited partnership. Yang ketujuh adalah personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Ini kaitannya dengan rekrutmen pegawai, di mana hal utama yang harus dijadikan pertimbangan itu tidak hanya kompetensi yang mereka miliki saja, namun juga rasa jujur serta tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian yang kedelapan adalah jumlah modal yang diharapkan dan tersedia. Pada umumnya seseorang yang baru memulai bisnis itu mereka hanya memiliki modal yang minim. Oleh karena itu mereka dapat melakukan kerjasama atau partnership dengan orang lain, yang kemudian modal itu nanti akan digunakan untuk memenuhi dan mencukupi usaha yang akan ia dirikan. Yang kesembilan adalah peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha tersebut. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Untuk pertama kali membuka usaha, disarankan untuk memikirkan peralatan yang sangat diperlukan terlebih dahulu. Peralatan yang tidak begitu diperlukan, penggunaannya sebaiknya tidak dibeli karena akan mengganggu uang kas. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam menyediakan peralatan, yaitu yang pertama adalah ekonomis dan yang kedua adalah praktis. Yang terakhir adalah promosi. Sebagai suatu usaha baru tentu belum banyak dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu harus direncanakan apakah usaha ini perlu dipromosikan atau tidak. Nah, jika akan promosi maka harus direncanakan bentuk promosinya, bagaimana tempat atau medianya, kemudian keunggulan apa yang akan ditunjukkan, apakah akan menawarkan harga murah atau kualitas yang prima, lokasi yang strategis, dan sebagainya. Nah, secara sederhana, perencanaan usaha dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama adalah ringkasan berisi gambaran umum usaha, yang kedua adalah deskripsi produk, yang ketiga adalah analisis pasar, yang keempat adalah perencanaan produksi, yang kelima adalah perencanaan keuangan, dan yang terakhir adalah organisasinya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah komponen-komponen dari business plan. Komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah business plan secara garis besar akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya ringkasan atau executive summary berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman yang mencakup latar belakang usaha, penggagas usaha, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan usaha, sampai dengan kelayakan proses secara finansial maupun secara umum. Yang kedua adalah deskripsi perusahaan, company description, berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan suatu usaha, misalkan aspek hukum atau legal dari bentuk usahanya apa,
sejarah historisnya bagaimana, visi misi, tujuan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Berisikan gambaran barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau dipasarkan, alasan mengapa barang atau jasa tersebut diproduksi, dan juga yang terpenting adalah manfaat atau benefit yang bisa diambil oleh konsumen dari barang atau jasa tersebut. Yang keempat adalah analisis aspek pasar, berisi gambaran tentang peluang bisnis dan juga prospeknya, kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, dan juga usaha-usaha pemasarannya. Yang kelima adalah analisis aspek teknik atau produksi, berisi gambaran tentang lokasi atau apakah dekat dengan konsumen ataukah dekat dengan bahan baku. Yang kedua adalah layout, yang ketiga adalah luas atau skala produksi, dan yang keempat adalah pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Yang keenam adalah analisa aspek manajemen, berisi gambaran tentang yang pertama adalah bisnis dalam masa pembangunan, berisi kajian tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan bisnis sampai bisnis tersebut siap beroperasi. Kemudian selain masa pembangunan juga analisa tentang anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai bisnis tersebut. Yang kedua adalah bisnis sudah berjalan atau beroperasi, berisi kajian tentang bagaimana bentuk badan hukum organisasi pengelolanya, apakah perusahaan, perseorangan, firma, koperasi, PT, dan lain sebagainya. Juga tentang bagaimana struktur organisasinya, jumlah karyawan, persyaratan karyawan untuk jabatan kunci, proses rekrutmen, jenjang karir, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah analisa aspek finansial atau keuangan, berisi gambaran tentang kebutuhan dananya, jadi nanti menghitung total kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis tersebut. Yang kedua adalah sumber dana, berasal dari manakah dana yang digunakan, apakah dari hutang ataukah dari modal sendiri. Kemudian yang ketiga ada menghitung aliran kas atau cash flow. Kemudian yang terakhir adalah menilai kelayakan bisnis dari sisi keuangan. Oke teman-teman, business planning sangat dibutuhkan bagi seseorang yang akan memulai sebuah usaha. Karena business planning itu ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Sehingga tanpa adanya perencanaan bisnis, maka perjalanan bisnis seseorang itu ibarat dia berjalan di dalam kegelapan. Maka dari itu business plan sangat penting dimiliki oleh siapapun yang akan memulai bisnisnya. Baik teman-teman, demikian pemaparan makalah arti penting business plan dari kelompok 11. Kami mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun tindakan yang tidak berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi video presentasi dari kami, dan terima kasih atas segala bentuk perhatian teman-teman dan support Toda. Oke, baik teman-teman, itu tadi video presentasi dari kami. Terima kasih atas segala dukungan dari semuanya ya. Baik teman-teman, itu tadi video presentasi dari kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan juga dosen pengampu atas segala dukungan yang telah diberikan kepada kami, dan kami harap semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.